Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Babak Dosen Dr. Andes Jarot Wibowo Santoso SPD MSI dan yang kami hormati teman-teman kelas Rombel B. Siang hari ini saya Melani yang berperan sebagai moderator dan topik yang akan kita bahas di diskusi kali ini ialah PPH 24 dan contohnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Melani Fitrianingsi, Safa Cantika Pepe, Labila Rohmatulhania, Liza Dwi Anggriani, Jevi Yusitasari, Tria Jayantri, dan Dini Janu. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu PPH 24, fungsi dan manfaat, untuk apa dan bagaimana cara perhitungannya. Harap disimak baik-baik ya. Pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki Indonesia. Hal ini bertujuan supaya wajib pajak tidak terkena pajak ganda karena wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak asetnya di luar negeri. Pajak penghasilan pasal 24 yang mengatur tentang nominal pajak yang dibayarkan di luar negeri yang berfungsi untuk pengurang nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Subjek dan objek PPH pasal 24. Yang menjadi subjek PPH pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang termasuk objek PPH pasal 24 yaitu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Fungsi dan manfaat PPH 24. Fungsi dan manfaat dari pemberlakuan PPH 24 ini antara lain agar memudahkan wajib pajak badan serta memberikan kesempatan kepada DJP untuk dapat mengelola aset yang besar dari wajib pajak di luar negeri. Hal ini dikarenakan dengan adanya PPH 24 ini dapat mengurangi resiko wajib pajak melakukan pembayaran ganda. Selain manfaat bagi wajib pajak, PPH 24 ini juga memberikan keuntungan DJP dalam mengelola aset warga Indonesia di luar negeri. Pemerintah dapat mengecek dan mengontrol aset yang ada di luar negeri dengan sistem pelaporan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penghitungan PPH pasal 24. Total penghasilan sama dengan penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPH terutang sama dengan 25% dikali total penghasilan. PPH maksimum yang dapat dikreditkan sama dengan penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPH terutang. Jadi PPH terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah hasil PPH maksimum yang dapat dikreditkan. Nah, nominal ini yang akhirnya akan digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Lanjut, untuk contoh kasusnya, katakanlah PT Widya Tama tahun 2020 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 30 miliar dan dari luar negeri sebesar 15 miliar.
untuk asumsi pajak di luar negerinya sebesar 20%. Dan total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 45 miliar. Untuk total PPh terutangnya, kita dapat mencarinya dari 25% dikali 45 miliar, sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 11 miliar 250 juta rupiah. Dan untuk PPh maksimum yang dapat dikreditkan, kita dapat mencarinya melalui penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Jadinya yaitu 15 miliar dibagi 45 miliar dikali 11 miliar 250 juta rupiah. Dan hasilnya yaitu 3 miliar 750 juta rupiah. Oke teman-teman, kita telah menyimak materi bersama dari kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.